Kita sedang di sela-sela penataran jaringan mikrotik gelombang 1 triwulan 1 tahun anggaran 2019 Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat. Nah, di sebelah saya ada Mbak Rizky, ya, salah satu peserta dari penataran ini dan juga salah satu perwira yang di bidang perhubungan, Mbak ya. Iya, betul sekali, Pak Valen. Mulai kapan, Mbak, bergabung di TNI AD? Iya, saya untuk bergabung di TNI Angkatan Darat itu dari Werving 2013 untuk pertama masuk kali. akmilnya ya? Iya, masuk akmil, masuk pendidikannya pertama kali. Kemudian untuk lulusnya dilantiknya 2017. Ya. Jadi pendidikannya 4 tahun. 4 tahun, Ya. Oke. Kemudian mulai tertarik perhubungan atau mulai masuk perhubungan mulai kapan? Nah, jadi ceritanya kita kan seorang prajurit ya, tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Jadi untuk pemilihan kecabangan atau korps itu kita sesuai dengan psikologi. Jadi kita ada tes psikologi. Nah, setelah itu kita ada tes tulis, kemudian ada tes wawancara. Nah, di situ sesuaikan sama minat sama bakatnya dari taruna tersebut. Jadi sesuai psikologinya terutama ya? Iya, sesuai dengan psikologinya. Biasanya yang di perhubungan tuh psikologinya nyetrum, Mbak. Katanya sih gitu, karena prodi yang kita pelajari di Akmil itu teknik elektro pertahanan, iya. Berarti pertama kali kenal yang perhubungan itu apa dulu? Elektro dulu ya? Iya, jadi kita tingkat 2 itu udah mulai penjurusan kecabangan. Nah, setelah itu kita masuk ke kurikulumnya tingkat 2 di Resimen Akademi Militer itu. Nah, kita itu masuk kurikulumnya masuk ke teknik elektro pertahanan, prodinya. Jadi kita kan nanti lulusannya di 4 ya, STRH nanti. Nah, itu jadi kita teknik elektro pertahanan prodinya. Itu yang dipelajari apa aja tuh awal-awal itu? Iya, sebenarnya ya sama aja sih seperti SKS yang ada di perkuliahan. Tapi nanti disesuaikan sama tetap kita mempelajari pelajaran taktik dan teknik dalam tentara. Iya, cuman kita ada tambahannya, kita juga melaksanakan skripsi juga waktu di sana untuk menempuh. Elektro juga, elektro tergantung nanti mau milihnya yang mana sesuai dengan tugas akhirnya, sesuai dosbingnya masing-masing juga. Terus setelah elektro itu pernah belajar apa aja, Mbak? Kalau di elektronya itu, nah saya kan awalnya masuk tentara nih, nggak bisa belajar fisika lagi, nggak bisa belajar matematika lagi, nggak bisa ini. Saya pikirannya cuma belajarnya ketentaraan terus. Nah, ternyata karena saya ada di bidang teknik elektro ini, nah di situ saya belajar matematika lagi, belajar fisika lagi, belajar kimia lagi, belajar yang menurut saya ya orang yang di kuliahan itu juga kayak belajar, kayak kuliah biasa, ada SKS-nya masing-masing. Bedanya ini kuliah sambil lari gitu ya? Iya, bisa dibilang gitulah. Oke, mungkin kalau kita flashback, Mbak, sebelum masuk Akmil itu kok bisa tertarik masuk Akmil itu kenapa, Mbak? Kalau dibilang tertarik, gimana ya, karena saya kan tidak ada background keluarga tentara sama sekali. Iya, bukan. Jadi saya sebenarnya dari SMP itu sudah belajar ikut organisasi kayak pramuka, OSIS kayak gitu. Terus SMA juga masuk paskibraka. Nah, dari situlah saya kenal namanya sedikit sih dunia kemiliteran gitu, semi militer gitu. Nah, di situ mulai diajarin gimana caranya disiplin kayak gitu. Nah, dari situlah saya mulai tertarik. Nah, terus saya pas saya kan pertama ya pembukaan Taruni Akmil yang pertama. Jadi pertama kalinya Akmil terima perempuan. Iya, betul, yang perempuan. Sebelumnya kan nggak ada. Sebelumnya laki-laki semua. Nah, waktu itu 2013 Akmil mulai membuka. Senior-seniornya senang semua ya berarti, Mbak? Ya enggak juga, tetap aja sama. Terus. Nah, habis itu ya sudah saya coba daftar. Nah, itu disarankan juga dari guru BB saya, dari SMA saya disarankan juga. Oh ya, kamu coba ini. Saya awalnya juga nggak tahu. Akhirnya saya mulai daftar. Akhirnya alhamdulillah keterima. Itu jadi setelah lulus Akmil itu kan masuk perhubungan, Pak? Iya, perhubungan. Kemudian di perhubungan itu kan banyak hal yang harus dipelajari ya. Karena kan sangat teknis sebenarnya. Iya, betul sekali. Udah pernah belajar apa aja, Pak? Kalau di perhubungan ini saya karena tugas saya sebagai dan tim konstal di Konstal itu apa, Mbak? konstruksi dan instalasi. Iya, betul. Nah, di situ ya sama aja belajar mendirikan repeater, kayak gitu. Habis itu belajar repeater radio tadi. Iya, repeater radio komunikasi. Karena kita kan di HUB suka dasarnya dikomunikasikan. Setelah itu ya mungkin di bidang dukungan sound system. Nah, itu berarti belajar ngeset sound system juga. Iya, betul, ngeset sound system di tata suara. Nah, setelah itu kita juga saluran telepon itu juga kita belajar.
Terus setelah itu masuk ke jaringan ceritanya gimana? Nah, kalau ke jaringan ini gimana ya? Ke jaringan ini sebenarnya ya saya tertarik juga karena kan tentara biasanya identik sama yang pegang senjata terus, perang terus. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini di sini saya diperintahkan juga untuk belajar, namanya belajar jaringan. Nah, untuk ikut penataran ini ya saya merasa sangat beruntung sih karena saya bisa belajar gimana caranya membuat jaringan, karena kita ya emang perhubungan sangat perlu untuk hal ini ya, sangat perlu sekali. Sebelum di sini udah pernah belajar jaringan di mana? Secara sedikit aja mungkin waktu SMA kan di teknik ini ya, teknik informatika ya itu misalnya cuman sekedar apa ya, pengenalan ini aja antara komunikasi komputer sama komputer aja, itu sebatas pelajaran SMA saja. TIK itu ya? Iya, TIK benar-benar TIK. Terus selama pendidikan dasar di perhubungan, dapat jaringan juga? Ya, kecabangan di Pusdikub, iya dapat. Oke, itu udah belajar sedalam apa Mbak kalau di situ Mbak? Bisa dibilang belum pengenalan begitu ya, pengenalan aja. Kalau yang paling dalam ini ya di waktu penataran ini ya, benar-benar dari nol. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini penatarannya itu 1 bulan ya, jadi lumayan juga ya. 5 hari seminggu, 6 hari seminggu, 6 hari seminggu selama 1 bulan gitu ya. Jadi memang cukup banyak hal yang dipelajari untuk jaringan ya di sini ya. Sangat banyak dari awal, dari nol. Dari nol ya? Iya, dari nol banget, yang dari nggak tahu apapun. Jadi dari belum tahu IP ya? Belum tahu apa itu IP. Oke, kemudian setelah tahu jaringan, paling nggak tahu awalnya ya, ini kan awalnya, tahu jaringan, terus kira-kira yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan apa? Untuk yang di bidang kerjaan saya ya, kalau misalkan di lingkup saya, satuan saya, mungkin saya pertama kali akan merubah jaringan di satuan saya. Satuan saya itu lingkup kecil. Saya itu kan kemudian kita bisa beralih ke tingkat divisi. Misalkan ada penyelenggaraan perlombaan, misal ada perlombaan menembak, itu kan nggak mungkin cuma satu lapangan kan, ya, lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3 itu bisa kita hubungkan, bisa kita monitor, kemudian pelaksanaan, iya bisa juga tontangkas, nah itu bisa juga kita laksanakan, itu untuk di bidang satuan, untuk mendukung tugas pokok kita. Untuk yang lebih luasnya lagi, suatu harapan sih mungkin bisa mendukung di bencana alam, mungkin kita bisa mendukung, tapi itu kan saya yakin juga membutuhkan nggak cuman satu aja orang, mungkin membutuhkan banyak tim, itu mungkin keinginan lah. Kalau sekarang dinasnya di mana? Saya dinasnya di Denhub Divisi 1 Kostrad. Kostrad ya? Di Jakarta berarti ya? Di Ciluar Bogor. Ciluar Bogor. Iya. Oke. Nah itu sehari-hari banyak ngurusin jaringan internet juga nggak? Enggak ada sama sekali, belum. Oke. Saya lebih ke lapangannya sih sebenarnya, ke sound system sama yang untuk sesuai jabatan saya di konstal itu. Oke, masih banyak pegang radio komunikasi berarti ya? Iya, radio sama lebih banyak di sound. Oke, wah, berarti ini nyanyinya pinter. Coba eho-nya naikin dikit. Oke, terus dari pelatihan selama 4 minggu ini, kesan-kesannya gimana, Mbak? Sangat berkesan sih menurut saya. Saya pelatihan di Jogja lagi, banyak tempat wisata ya, tempat liburannya. Jadi ya meskipun emang banyak berpikir, cuman ya sedikit terobati lah karena banyak tempat wisata, bisa balance antara pikiran sama kita gimana cara meninggikan moral seperti itu. Tapi kalau dari ilmu-ilmu yang dipelajari, berguna nggak kira-kira? Sangat berguna, sangat berguna. Tapi bisa ditangkap ya ilmu? Bisa. Oke, tapi mungkin bisa ditangkap juga karena kalau pagi kan nggak perlu lari. Nah, iya. Ini kan sebetulnya jarang ketemu tentara cewek yang di lapangan, Mbak. Oh iya. Jarang. Nah, biasanya yang cewek nanti itu bawa baki, sama MC. Waduh, nggak semua. Ceritanya gimana? Iya, jadi sebenarnya nggak cuma cewek, nggak cuma itu sih, ya Pak Fanin ya. Sebenarnya penerimaan perempuan atau bisa dibilang cewek itu untuk bergabung di tentara itu sebenarnya banyak sih sumbernya. Jadi ada kita dari Taruni, dari Akademi Militer. Nah yang kedua dari SEPA-PK. Berarti itu udah sarjana? Iya betul, udah sarjana. Terus masuk ke tentara. Nah iya, sarjana terus udah masuk tentara. Itu cewek bisa juga kan? Cewek bisa juga, itu juga sesuai dengan spesialisasi. Iya, spesialisasi sarjananya apa gitu. Terus yang ketiga, yang lulus SMA langsung bisa daftar di Bintara PK Koat. Nah itu
dia bisa daftar untuk pendidikannya di Pusdiklat Lembang. Oke. Nah, itu bisa tetap jadi tentara yang di lapangan kan, Pak? Bisa. Sebenarnya sekarang kan sudah emansipasi ya, sudah emansipasi tersebut. Jadi semuanya sebenarnya sudah sesuai sama tugas pokoknya. Jadi namanya kuat ya bisa di lapangan, juga bisa di ruangan seperti yang Pak Valen bilang, ada yang bertugas seperti protokoler tersebut. Tapi udah mulai banyak ya yang di lapangan? Sudah mulai banyak. Bisa dilihat banyak yang di lapangan kan di komandan-komandan tim. Apalagi juga sudah banyak yang jadi komandan dan ramil dan dim perempuan sudah ada. Iya, sudah ada. Jadi semakin kesini semakin banyak ya. Jadi memang teman-teman yang cewek, yang perempuan terutama jangan kecil hati ya. Ya, jangan kecil hati. Jadi kalau melihat yang cowok-cowok gagah pakai seragam, yang cewek juga bisa. Pasti bisa. Jadi memang jalurnya banyak. Mulai dari yang SMA bisa, yang sarjana pun bisa. Iya. Jadi yang udah kuliah gitu jangan merasa waduh saya terlambat gitu ya. Enggak bisa lewat dari SPA PK. Biar lulus dulu sarjananya, terus nanti daftar SPA itu ya. Kan sehari-hari kan banyak ngurus sound system gitu ya. Nah, sekarang mulai belajar jaringan. Nah, itu hubungannya apa, Mbak? Nanti bisa dipakai buat apa kira-kira ya? Nah, kalau saya lihat dari sekarang sepertinya nanti kan sekarang sudah mulai canggih ya, apa-apa sudah mulai pasti berkembang dan pasti akan berkembang. Untuk mungkin sistem nanti kan dari analog nanti bisa mungkin diubah jadi digital juga. Nah, nanti kemudian bisa kita tambahkan dengan jaringan, jadi kita bisa ngontrolnya lewat jaringan tersebut gitu. Termasuk mungkin kamera-kamera. Nah, kamera bisa monitoring semuanya gitu. Kemudian kita bisa akses untuk keamanan juga kan, security untuk CCTV itu di satuan, juga bisa di satuan di atasnya, itu lebih mudah. Dan komunikasi radio juga mungkin udah mulai bisa di itu ya, jaringan bisa, ya. Iya, dan saya kira kalau semakin banyak kita melaksanakan penataran personilnya ini, saya kira semakin mumpuni untuk kan kita terbagi di kodam-kodam seluruh Indonesia Kotama. Saya yakin dengan adanya penataran ini, mereka sebagai seorang SDM-nya pasti akan bisa mumpuni untuk membawa di perwakilan di setiap wilayahnya tersebut. Ya, dengan harapan memang secara jaringan bisa tumbuh di seluruh kodam ya, secara rata ya. Dan sekarang saya rasa mulai akan berkembang. Mulai banyak ya? Iya, berkembang teknologi. Mungkin juga nanti ya nggak telah perang-perang juga mungkin akan memanfaatkan teknologi atau gimana. Pasti alat-alat perang harusnya udah mulai juga ya? Iya, mulai juga. Ini kan pelatihannya 4 minggu, Mbak ya? 4 minggu dan udah hampir selesai sebenarnya. Nah, selama 4 minggu itu kan ada yang di kelas, ada yang kunjungan-kunjungan, itu apa aja yang dialami, Mbak? Oh iya, saya ceritakan mulai yang di kelas ya. Iya, di kelas. Yang di kelas itu untuk prakteknya kan awalnya materi. Materi saya kira ya sesuai dengan enggak juga. Trainernya mantap-mantap lah. Untuk materi kemudian praktek dan prakteknya itu sesuai sama gimana kita untuk mengimplementasikan di satuan, meskipun dalam lingkup cuman satu kelas. Nah, setelah itu kita lanjut ke kunjungan-kunjungan. Nah, kita pertama mengunjungi ke Citranet, kemudian kita mengunjungi ke Tower BTS. Iya, BTS-nya itu ya. Menurut saya dengan itu sangat membantu ya untuk kami yang belum tahu atau belum ada pengetahuan wawasan tentang tersebut. Menurut saya itu merupakan implementasi dari industri bahwa gimana suatu jaringan itu bisa terhubung atau bisa kita distribusikan ke customer atau mungkin ke yang lainnya, ke office lain. Nah, di situ kita bisa lihat kalau di industri kayak gini gitu ya. Betul, kita bisa lihat gitu loh. Dan nggak semuanya kan punya kesempatan buat itu gitu. Dan nanti tinggal bagaimana contoh itu mana yang bisa diterapkan kan gitu. Betul, dan kita bisa sesuaikan sama kebutuhannya di TNI ini. Dan untuk praktek di sini saya kira sangat sesuai dengan apa yang harus kita lakukan nanti di gambaran lah, gambaran yang menurut saya gambaran yang real, yang memang sudah nyata gimana caranya kita terapkan di satuan, bisa lah buat bekal kita nanti untuk kembali ke daerah kita masing-masing. Mungkin terakhir, Mbak, kesan-kesannya selama latihan apa aja? Makan enak, Mbak? Enak sekali. Kesan pesannya menurut saya top banget ini penatarannya, dan materinya juga baik, bagus, dan penyampaiannya sangat mudah dimengerti. Ya gimana ya, soalnya kita benar-benar yang nggak ada basic apapun, tiba-tiba kita nggak ada bayangan apapun, tiba-tiba kita dikasih materi semuanya itu sama trainer, dan
alhasil kita bisa menggelar seperti ini, menurut saya sangat luar biasa. Dan saya harapkan penataran ini tetap berlanjut. Oke, mudah-mudahan nanti kalau ada kelas advance-nya kita gabung lagi, Pak. Atau mau 2 bulan, Pak? Mau lanjut ini. Terus trainer-trainernya gimana, Pak? Nggak usah ditanya kalau trainer. Galak udah ya? Enggak galak, nggak sama sekali. Oh, nggak ada yang dihukum ya? Iya, kami nerima banget gitu caranya mengajar gitu, enjoy gitu. Kita nggak ada tekanan kan. Kita gimana bercanda-canda gitu. Dan menurut saya cara penyampaiannya itu runtut dan kita bisa mengerti gitu. Luar biasa sekali. Kita kan nggak tahu apa-apa nih, benar-benar nggak tahu apa-apa. Terus kemudian dikasih materi dengan metode seperti itu tuh kita bisa nyambung gitu. Menurut saya udah bagus banget. Soalnya, iya, udah nyetrum. Iya. Kalau perangkat-perangkatnya? Kalau perangkatnya banyak ya? Iya banyak. Saya akuin bisa ini sesuaikan sama kebutuhan. Oke, jadi memang tujuannya salah satunya memang bisa ngalamin menggunakan berbagai perangkat berbagai jenis ya. Iya, kita praktek ini pakai alat ini. Loh, besoknya kok pakai alat ini beda lagi. Iya, udah kita harus belajar juga. Oke, baik. Jadi sudah 4 minggu latihan dan kesan-kesannya luar biasa ya, luar biasa. Jadi semoga ilmu-ilmu yang diajarkan bisa berguna. Ya. Sangat amat berguna. Berguna di kesatuan dan mudah-mudahan juga bisa sangat berguna buat TNI, buat bangsa. Bangsa dan negara. Ya. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut latihan kami juga mungkin tertarik ya. Siapa tahu suatu saat bisa bergabung ya. Karena kami punya beragam pelatihan juga. Yang jelas kami memberikan ilmu jaringan dasar di sini ya. Kita nggak spesifik perangkat sebetulnya, tapi yang jelas konsep dasar jaringannya. Ya. Sehingga nanti kalau dihadapkan ke berbagai jenis perangkat seharusnya juga udah bisa gitu. Karena teorinya sama aja sebenarnya. Itu. Dan juga mungkin teman-teman yang belum subscribe di channel Mikrotik, subscribe, kemudian juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video yang lebih baru. Sekali lagi, selamat Mbak, udah hampir selesai pelatihannya. Semoga bisa kembali ke kesatuan dengan manfaat yang luar biasa. Amin. Terima kasih banyak Pak Valen. Iya.